Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya, di sini ada pertanyaan masuk dari Mbak Setia. Pertanyaannya seperti ini. Ada apa dengan saya? Ya, saya nggak tahu ada apa dengan. Saya waktu kesurupan bisa tahu karakter orang, tapi kenapa saya nggak bisa tahu soal orang yang dekat dengan saya? Misalnya cowok yang saya suka. Anehnya kalau saya lagi marah suka ngatain orang, tapi benar adanya. Jadi ini adalah pertanyaan yang menarik ya. Saya akan jawab. Jadi mbaknya ini ada suatu gangguan, tapi nggak mengacu ke yang namanya gangguan sihir. Hanya saja hampir mirip. Kalau mbaknya lebih mengarah ke gangguan nasab ataupun turunan. Bagaimana cara membedakan antara gangguan demi nasab, jin nasab dengan kasus sihir? Sebenarnya caranya simpel. Caranya yaitu jika gangguan itu lebih memicu menyakiti tubuh seseorang secara fisik maupun secara batinnya, maka itu jelas gangguan sihir. Itu kalau gangguan sihir. Tetapi kalau gangguan nasab itu lebih cenderung gangguannya itu nggak begitu menyakiti, lebih halus sekali daripada gangguan sihir. Gangguan nasab sendiri memang sangat halus dan cenderung tidak menyakiti secara fisik, bahkan kebanyakan dari anak-anak yang mengaku indigo itu kebanyakan dari mereka itu adalah gangguan nasab, tapi mereka menganggapnya itu sebuah kelebihan ataupun eh, ya ilmu dari lahir, ya emang dari lahir. Jadi sebenarnya sebelum lahir udah ditarget sama kodamnya, mbah leluhurnya tuh. Makanya banyak sekali anak indigo yang tanpa belajar feelingnya sangat kuat sekali. Yang intinya berbeda-beda lah, tergantung dari karakter seseorang itu dan apa yang dulunya digeluti mbah-mbahnya dulu. Kenapa saya mengatakan Mbak Setia ini gangguannya lebih mengarah ke gangguan turunan ataupun jinasab? Karena mbaknya bisa mengetahui seseorang yang mana informasi yang didapatkan itu pasti dari bisikan yang ikut sama mbaknya itu. Dengan adanya gangguan seperti itu akan lebih memudahkan, akan lebih memicu sihir-sihir yang lain itu mudah merasuki mbaknya karena udah ada portal yang sudah terbuka pada tubuh mbaknya sendiri. Ya sebenarnya sesimpel itu cara membedakan apakah gangguan yang dialami seseorang itu gangguan sihir ataupun misalnya gangguan dari lahir akibat ditumbalkan para mbah-mbahnya itu, para, ya saya nggak tahu, yang intinya pasti ada salah satu keluarganya entah kakek neneknya atau ibu bapaknya yang bergelut di dunia perdemitan seperti itu ya. Terus saya mau bahas lebih simpelnya lagi untuk memahami dari mana sih asal muasal orang itu mudah sekali dirasuki jin, mudah sekali kesurupan, mudah sekali kena gangguan, mudah sekali kena sihir. Asal mulanya dari mana sih? Sebab utamanya dari mana coba? Kalau dari segi perilaku, ya kita bisa lihat sendiri di lapangan, di dunia nyata, di kehidupan kita sehari-hari bahwa mungkin ada yang lebih bejat dari kita, dari diri Anda, dari ada yang lebih brutal, ada yang lebih preman, ada yang lebih ya kayak contohnya melacur ataupun merampok sana sini, minum, mabuk-mabukan. Tapi pada kenyataannya mereka nggak kena gangguan seperti itu. Iya, ya, seperti itu.
Terus sumber utamanya dari mana sih aslinya orang itu mudah sekali terkena sihir? Dan apakah eh, udah ditakdirkan? Ya kita jangan berbicara soal itu dulu. Soal takdir itu memang kita nggak tahu. Tapi takdir itu kita bisa memilih, dan ada kalanya kita yang memilih sendiri, dan ada kalanya memang sudah ditentukan dari sebelum kita lahir. Dari perbandingan itu, saya langsung saja ke intinya bahwa seseorang yang sumber utama seseorang itu terkena gangguan seperti itu kebanyakan dari keyakinan diri sendiri dan keluarga. Contohnya nasab itu tadi, itu adalah keyakinan yang digeluti oleh kakek nenek di zaman dulu, sehingga dedemit itu ngikut sama kakek nenek kita. Dan sebelum kita lahir, kita udah ditarget, dan secara nggak sadar orang tua ataupun kakek nenek menumbalkan anak cucunya, menumbalkan anaknya. Itu secara nggak sadar. Nah, kalau udah ngikut seperti itu, biasanya orang-orang tersebut, jika udah diikuti kodam, biasanya kalau masih orang tersebut masih muda sekali, itu biasanya efek yang dirasakan itu merasa ia dibantu. Tapi kalau udah lama-kelamaan, orang tersebut akan disesatkan secara halus. Perlahan akan disesatkan pokoknya. Karena itu sangat halus sekali gangguannya. Beda dengan sihir. Kalau sihir kan tujuannya memang menyakiti, melumpuhkan, bahkan membunuh bisa. Ini kalau tujuan utamanya. Sedangkan kalau nasab, ya sangat halus dan biasanya tidak menyakiti secara kasar, entah lahir ataupun batinnya. Terus kalau dari jimat-jimatan, ya itu juga salah satu. Yang mana jimat tersebut jika dipegang oleh seseorang itu otomatis akan menyatu dengan keyakinannya. Jadi gangguan semacam itu kebanyakan memang asal-usulnya karena menyatu dengan keyakinan. Maka sumber utama gangguan dedemit itu aslinya dari situ. Terus kenapa banyak sekali artis nggak bisa disantet, nggak bisa kena santet, nggak bisa kena gangguan kayak gitu? Sebenarnya semua orang bisa terkena gangguan seperti itu. Kemungkinan besar semua orang bisa terkena seperti itu. Tetapi lebih mudahnya untuk supaya nggak terkena, apa sih yang harus dilakukan? Untuk lebih umumnya itu ya berpikir, bekerja, memikirkan pekerjaan, melakukan aktivitas sehari-hari. Orang yang sering berpikir itu sangat susah sekali menembus ilmu-ilmu seperti itu untuk dikuasai dirinya. Karena biasanya yang dipengaruhi dari awal itu adalah batinnya terlebih dahulu. Kalau udah ditembus batinnya, maka perlahan-lahan akan merembet ke jasadnya secara lahiriah. Oke Mbak Setia, mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Nggak usah panjang lebar, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.